We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know ain't that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Puspitasari, NIM 1803-2011. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal saya yang berjudul Persaingan Pertumbuhan pada Tanaman Jagung dan Rumput Teki pada Pengaruh Cekaman Garam atau Salinitas. Dengan dosen pengampu Dr. Violeta SSI MSI pada mata kuliah Fisiologi Cekaman Tumbuhan, Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, subbab dari proposal ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, hasil pengamatan, pembahasan, dan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui toleransi dan respon pertumbuhan beberapa varietas jagung, zimais, dan rumput teki atau Cyperus rotundus terhadap cekaman salinitas atau cekaman garam. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen, di mana pada penelitian ini akan menunjukkan perbandingan tanaman yang diberi perlakuan dan yang tidak diberi perlakuan dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Jagung atau zimais itu merupakan salah satu komoditas pertanian yang ekonomis dan berpeluang untuk dikembangkan. Jagung biasanya digunakan sebagai bahan baku industri makanan, industri kimia, industri farmasi, dan pakan ternak. Menurut perkembangannya, produksi jagung di Indonesia selama 5 tahun terakhir akan mengalami peningkatan. Kemampuan tanaman bersaing dengan gulma ditentukan oleh spesies gulma, kepadatan gulma, saat dan lama persaingan, cara budidaya dan varietas tanaman, serta tingkat kesuburan dari tanah. Rumput teki atau Cyperus rotundus itu adalah salah satu gulma yang penyebarannya sangat luas, di mana gulma ini hampir selalu ada di sekitar segala tanaman budidaya karena mempunyai kemampuan yang tinggi untuk beradaptasi pada jenis tanah yang beragam pula. Rumput teki yang digolongkan sebagai gulma pada tanaman jagung juga mempunyai kemampuan untuk menghasilkan alelokimia. Hambatan pertumbuhan akibat adanya alelokimia dalam peristiwa alelopati dapat menyebabkan hambatan pada pembelahan selnya, penghambatan mineral, respirasi, penutupan stomata, dan sintesa protein. Pelepasan alelokimia oleh rumput teki akan meningkat pada kondisi yang ekstrim, sehingga pertahanan tumbuhan gulma pada kondisi yang kurang menguntungkan. Salah satu kondisi yang kurang menguntungkan tersebut adalah tanah salib. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh dari cekaman garam terhadap pertumbuhan tanaman jagung dan rumput teki. Dengan tujuan penelitian mengetahui pertumbuhan zimais atau tanaman jagung yang akan bersaing dengan Cyperus rotundus atau rumput teki pada pengaruh cekaman garam atau cekaman salinitas. Hipotesis penelitian pada proposal kali ini adalah pada cekaman garam yang tinggi itu dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, terutama akan berpengaruh terhadap tanaman jagung dan rumput teki secara morfologinya. Nah, manfaat dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, itu memberikan informasi kepada masyarakat bahwa cekaman garam yang tinggi itu dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Yang kedua, akan menambah ilmu dalam bidang fisiologi cekaman tumbuhan. Yang ketiga, sebagai data awal untuk melakukan penelitian selanjutnya. Pada metode penelitian itu terdiri dari jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan yang akan digunakan, rancangan penelitian, serta prosedur penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Pada jenis penelitian akan dilakukan itu berupa eksperimen,
di mana untuk melihat dan mencari pengaruh terhadap perlakuan konsentrasi garam terhadap respon tumbuhan beberapa varietas tanaman jagung dan rumput teki. Kemudian, waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilakukan pada bulan April 2021 sampai selesai di Desa Sungai Ulak, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Selanjutnya, alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama, alatnya ada polybag, baskom, penggaris, label, dan alat tulis atau bisa berupa pena, pensil, dan sebagainya. Kemudian bahan yang akan digunakan ada tanah, kompos, bibit jagung, rumput teki, dan garam NaCl. Selanjutnya adalah rancangan dari penelitian, di mana di sini ada tertera berupa tabel, itu ada P0, P1, P2, dan P3, dan ada N0, E1, N2, dan N3. Nah, di sini P0 itu ditandakan dengan 3 rumput teki dan atau tanpa tanaman jagung. P1 ditandai dengan 2 rumput teki dan 1 tanaman jagung. P2 1 rumput teki dan 2 tanaman jagung, dan P3 tanpa rumput teki dan 3 tanaman jagung. Kemudian ada faktor yang kedua, itu diberikan cekaman garamnya dengan N0, itu konsentrasi 0 pada ppm, N1 konsentrasi 500, N2 dan konsentrasi 1000, dan N3 konsentrasi 1500. Selanjutnya kita masuk kepada prosedur penelitian. Yang pertama adalah persiapan media. Nah, media akan digunakan untuk penanaman adalah tanah yang akan dicampurkan dengan kompos secara merata dengan perbandingan 3:2 pada media tanam yang akan digunakan terlebih dahulu. Harus dianalisa mengenai kandungan air dan NaCl-nya. Kemudian kita masukkan tanah ke dalam polybag itu sebanyak 3 kg, di mana pada masing-masing polybag itu adalah telah terisi media tanam yang akan diletakkan di atas baskom atau wadah yang kosong. Kemudian ada pemindahan bibit tanaman. Pada saat jagung itu berusia 7 hari dan sudah memiliki sejumlah daun dan ketinggian pada tanaman itu relatif sama semuanya, maka dilakukan pemindahan pada rumput teki ke dalam polybag yang telah berisi tanaman jagung. Kemudian setelah tanaman itu berukuran kurang lebih sekitar 2 minggu, maka rumput teki akan dipilih dengan ketinggian yang relatif sama. Kemudian ada perlakuan cekaman garam. Perlakuan pada cekaman garam akan dimulai pada saat jagung sudah berumur 10 hari, dimana itu pada angka 0 ppm atau N0. Ada 500 ppm, 1000 dan 1500 ppm. Dan pada penyiraman akan dilakukan selama setiap hari dengan masing-masing perlakuan sebanyak 200 ml air per hari. Semua tanaman akan dipanen setelah 30 hari pemberian perlakuan terhadap cekaman garam. Kemudian pengukuran parameter pertumbuhan. Nah, pengamatan yang dilakukan setelah 30 hari HST penanaman, parameter yang akan diamati adalah tinggi tanaman dan luas jagung atau luas tanaman jagung dan rumput teki. Selanjutnya kita masuk kepada hasil pengamatan pada tinggi tanaman. Ini adalah tabel pengaruh kombinasi tanaman dan perlakuan terhadap cekaman salinitas terhadap tinggi tanaman jagung setelah 30 hari HST. Di sini terlihat pada salinitasnya itu ada 0, 500, 1000 dan 1500. Di situ pada P0 yaitu 3 rumput teki tanpa tanaman jagung, semua konsentrasinya itu sama yaitu 0. Sedangkan pada P1, P2 dan P3 itu terdapat angka. Nah, selanjutnya ini tinggi tanaman terhadap rumput teki setelah 30 HST, dimana setelah pemberian cekaman garam tersebut dan ternyata untuk P3-nya yang tidak ada hasilnya atau nilainya 0. Kalau pada jagung tadi itu terletak pada P0-nya, sedangkan pada rumput teki ini justru pada P3-nya, yaitu tanpa rumput teki dan 3 tanaman jagung. Selanjutnya adalah
tabel pengaruh kombinasi tanaman dan perlakuan cekaman garam terhadap luas daunnya pada tanaman jagung setelah 30 hari HST. Nah, di sini pada luas daunnya ini sesuai sama tabelnya pada yang sebelumnya. Tetapi pada luas daun ini sepertinya sama juga pada tinggi tanaman jagung yang tadi, bahwa pada P0 nya itu nilainya 0, itu tidak ada nilainya. Nah, sedangkan pada luas daun pada pengaruh kombinasi tanaman dan perlakuan cekaman salinitas terhadap luas daun rumput teki atau Cyperus rotundus pada 30 HST. Di sini lagi-lagi sama, pada P3 yaitu tanpa rumput teki dan 3 tanaman jagung itu hasilnya 0, dari 0 ppm, 500 ppm, 1000 ppm dan 1500 ppm. Nah, pembahasannya dari tabel tadi adalah respon tumbuhan terhadap perlakuan cekaman garam atau salinitas, yaitu adanya hambatan pertumbuhan dan fotosintesis, pengaturan kembali metabolisme, kompensasi terhadap proses osmosis dan perubahan ion. Pada peningkatan proses pemeliharaan jaringan melalui proses respirasi diduga sebagai penyebab utama terjadinya penurunan pertumbuhan selama stres salinitas. Salinitas ini dapat menyebabkan perubahan struktur dalam mempengaruhi keseimbangan air tanaman sehingga potensi air dalam tanaman dapat mempertahankan turgor dan seluruh proses dari biokimia yang terjadi untuk pertumbuhan dan aktivitas secara normal. Pengaruh cekaman salinitas terhadap pertumbuhan tinggi zimais dan Cyperus rotundus menunjukkan bahwa peningkatan dari konsentrasi cekaman salinitas. Nah, pada tinggi zimais atau tanaman jagung itu tertinggi terdapat pada tabel yang untuk tinggi tanaman jagung tadi itu pada perlakuan N0 dan P2 itu sebesar 38,43 cm, dan pertumbuhan yang terendah itu terdapat pada perlakuan N3 pada konsentrasi 1500 ppm pada P1 yaitu tanpa tanaman rumput teki tadi, yaitu sebesar 28 cm. Sedangkan pada tinggi Cyperus rotundus itu tertinggi terdapat pada konsentrasi perlakuan N0 dan P0 yaitu sebanyak 36,43 cm, dan pertumbuhan terendah pada perlakuan N3 dan P2 yaitu sebesar 3,36 cm. Tertekannya pertumbuhan dari tanaman ini akan disebabkan tingginya kelarutan garam di dalam tanah, sehingga akar tidak mampu secara aktif untuk menyerap air karena tekanan dari osmotik di dalam akar itu lebih rendah dibandingkan dengan tekanan osmotik larutan garam pada tanah. Selanjutnya adalah kesimpulan, di mana yang pertama itu pada kultur pertumbuhan Cyperus rotundus dan zimais itu terhambat dengan semakin meningkatnya cekaman garam. Yang kedua, mayoritas dari tanaman budidaya itu rentan dan tidak dapat bertahan pada konsentrasi salinitas yang tinggi, atau sekalipun dapat bertahan tetap dengan konsentrasi panen yang berkurang. Toleransi terhadap salinitas beragam dengan spektrum yang luas di antara spesies tanaman, mulai dari yang peka hingga yang toleran. Nah, saran dari proposal ini adalah untuk penelitian yang selanjutnya agar lebih diperhatikan lagi dari segi media tanaman sampai dari jenis bibit yang akan digunakan agar mendapatkan hasil tanaman yang lebih baik, serta kadar dan konsentrasi garam NaCl akan ditambah agar lebih jelas dan varietas yang toleran terhadap salinitas. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai proposal kecil saya ini. Apabila ada kekurangan atau hal yang kurang jelas atau penyampaian yang terlalu cepat, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me, thinking about what could've happened or what could've been.